Saat film dimulai, Shin langsung tertuju kepada seorang wanita bernama Anna. Tinggal di dalam rumah bersama kakak laki-lakinya, Anna harus terus mengurus sang kakak yang bernama Conrad. Conrad didiagnosa mengidap kanker pankreas sejak 5 tahun yang lalu. Selama waktu itulah, ia pun sudah menjadi sosok kakak yang benar-benar sayang dengan adiknya. Sehari-harinya, Anna selalu dipanggil oleh Conrad dengan julukan si burung kecil. Itu semua bisa terjadi karena Conrad menganggap kalau adiknya tersebut belumlah benar-benar dewasa dan selalu merasa takut. Di hari yang sama, datanglah seorang pengacara bernama Charlotte, di mana Charlotte merupakan seorang pengacara khusus dari Conrad yang sengaja dibayar untuk mengurusi seluruh harta warisannya. Belum selesai berbicara, rumahnya Anna kembali didatangi lagi oleh seorang pemuda bernama Daniel. Selaku pengantar catering, Daniel selalu membawakan makanan bagi Conrad yang memerlukan nutrisi khusus. Namun sialnya, pada saat itu jugalah Anna harus menyadari bahwa kondisi Conrad semakin memburuk. Conrad pun menyarankan Anna untuk segera pindah dari rumah ini serta berbaur dengan orang-orang di luar sana. Apalagi keberadaan rumah ini sendiri sangatlah jauh dari perkotaan serta sangat rutin menjadi incaran dari para maling. Yang kalau di total selama 15 tahun belakangan saja, rumah mereka sudah dimasuki oleh maling sebanyak 49 kali. Saat malam tiba, Anna yang baru saja terlelap di dalam tidurnya pun tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan dari Conrad. Yang sayangnya, teriakan tersebut adalah teriakan terakhir sebelum Conrad menghembuskan nafas terakhirnya tepat di malam itu. Apa boleh buat, pembaruan bagi hidupnya Anna pun akan segera dimulai sejak hari tersebut. Tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengurusi sang kakak, Anna langsung merubah haluannya untuk memelihara seekor burung. Burung yang berukuran kecil itu dianggapnya sangatlah menggambarkan sebuah panggilan dari Conrad kepada dirinya. Tidak lama, kedatangan Daniel pun bukanlah lagi sebuah kedatangan yang sangat ditunggu oleh Anna. Di mana berjam-jam Anna bercerita, Daniel pun akhirnya sadar bahwa pelanggannya itu sangat-sangat rindu dengan kehadiran sang kakak. Dalam kondisi seperti ini, Anna ingin menghargai segala inisiatif Daniel yang sudah menghiburnya dengan cara memberikan seluruh warisan Conrad secara cuma-cuma. Tapi sayang, Daniel sama sekali tidak tertarik dengan uang tersebut dan ia mengaku ikhlas atas segala usahanya. Kemudian, sebelum hari benar-benar gelap, Anna pun mulai bersiap-siap untuk menghadiri acara pemakaman dari sang kakak. Terlihat menggunakan pakaian serba hitam, Anna ternyata tidak ingin benar-benar datang, melainkan ia hanya sekedar bersiap-siap saja. Padahal puluhan telepon dari Charlotte sudah didengar oleh Anna, tapi ia terus-terusan mengabaikan telepon tersebut tanpa peduli kalau Charlotte bersama Daniel sudah menunggunya. Ya, bayangkan saja, bukannya hadir ke acara pemakaman si kakak, Anna malah sengaja menghabiskan waktu untuk membuat segelas teh. Dan di saat itu jugalah, ia pun sadar betul kalau rumahnya itu akan segera dimasuki lagi oleh maling serta merubah totalnya menjadi 50 kali. Dalam keadaan ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Anna selain bersembunyi di bawah meja. Terlebih, komplotan maling yang datang bukan lagi 1 atau 2 orang, tapi sudah menyentuh angka 3 orang. Dengan memantau dari kolong meja, Anna hanya bisa memperhatikan gerak-gerik para maling. Namun sial, keberadaannya harus segera diketahui setelah air yang ia rebus baru saja mendidih. Bunyi suara dari air mendidih tersebut pun mulai membuat para maling sadar kalau rumah itu tidak benar-benar kosong. Seketika itu jugalah mereka langsung bergegas untuk mencari keberadaan si pemilik rumah secepat mungkin. Sedangkan Anna sendiri terus menghindar sebisanya selagi ia menguasai seluruh seluk-beluk dari rumah tersebut. Tapi apa daya, tidak butuh waktu lama, persembunyian Anna haruslah diketahui oleh salah satu maling yang bernama Perry. Namun anehnya, pelarian Anna ternyata tidak benar-benar dilakukan, melainkan ia hanya berdiri di depan pintu rumah. Alhasil, Perry beserta 2 maling lainnya yang merupakan kakak beradik bernama Vince dan juga JP pun langsung merasa heran. Ya, bagaimana tidak, selama mereka bertiga menjadi maling, baru kali ini mereka melihat sang penghuni rumah tidaklah lari ketakutan. Bahkan mereka juga dibikin takjub setelah mendengar pengakuan dari Anna yang tidak menelpon polisi sama sekali. Merasa hal ini adalah hal yang aneh, Perry pun memberi saran kepada JP untuk segera menghabisi Anna. Namun JP tidak setuju untuk berbuat seperti itu dikarenakan ia bersama adiknya pun sangat-sangat sadar kalau si penghuni rumah alias Anna sedang mengalami tekanan batin. Tapi tidak bisa dipungkiri, kondisi ini juga merupakan kabar gembira bagi mereka selaku maling. Di sini, fans bersama JP memiliki kekuasaan untuk menelusuri rumah tersebut secara leluasa. Sampai-sampai mereka juga sempat memasuki kamarnya Anna yang terlihat jelas nuansa kamar tersebut masih terlihat seperti kamar anak kecil. Sedangkan di sisi lain, dengan sengaja Perry melakban kakinya Anna agar tidak bisa kemana-mana. Ia juga penasaran apakah benar Anna akan tetap duduk di kursi itu apabila pintu sengaja dibuka dan ia sibuk membuat teh di dalam dapur. Ya, tapi apa boleh buat, setelah 15 menit berlalu, pada kenyataannya Anna tidaklah pergi kemana-mana dan ia masih duduk di kursi tersebut. Alhasil, Perry pun langsung merasa bahwa kehadirannya tidak lagi ditakuti. Sampai-sampai ia sengaja membawa Anna keluar rumah. Luar biasa bukan? Baru kali ini komplotan maling memaksa korbannya untuk kabur. Sadar kalau mentalnya Anna sudah sangat terganggu, JP pun langsung bergegas untuk menolong Anna. Namun apa daya, kondisi Anna sudah menunjukkan bahwa agorafobianya mulai kambuh dan ia pun terlihat kencing di celana.
Merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan, JP langsung menyuruh adiknya alias Vance untuk membawa Anna ke lantai atas. Di sisi lain, JP bersama Perry mulai melakukan tugas utama mereka untuk mencari barang-barang berharga. Di sini mereka sengaja masuk ke ruang bawah tanah yang ternyata tidak terdapat apa-apa di dalamnya. Akan tetapi, pada sisi-sisi tembok, mereka berdua pun mulai menyadari keberadaan dua buah pintu, di mana satu pintu terdapat gagangnya, sedangkan satu pintu lain tidak memiliki gagang sama sekali. Yang anehnya, pintu tak bergagang itu benar-benar kuat selayaknya beton yang tidak bisa dihancurkan. Pada lain situasi, Vance mulai dibikin kesal oleh Anna setelah Anna menganggapnya kalau ia hanya ikut-ikutan dalam aktivitas ini. Dari situlah Vance mulai menunjukkan kemampuan mendominasinya dengan cara membentak Anna. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, Daniel terlihat datang ke kamar tersebut serta memanggil Vance yang merupakan teman lamanya. Curiga kalau Daniel juga terlibat dalam semua ini, Anna pun langsung pergi dari mereka berdua. Setelahnya, Daniel pun sengaja dibikin tak sadarkan diri agar seluruh situasi masih dapat dikontrol oleh mereka bertiga. Yang dimana agar masalah tidak semakin panjang, Perry langsung memerintahkan JP beserta Vance untuk segera mencari Anna. Anna pun terlihat menghindar sebisa mungkin sambil terus berusaha untuk menyembunyikan diri. Nggak mau dibikin ribet, Perry pun tega mengorbankan burung peliharaannya Anna secara sadis sampai-sampai kepala burung tersebut harus dihancurkan dengan martil. Ya, apa boleh buat atas tindakan keji itu, batinnya Anna mulai semakin tertekan. Ditambah, dengan mudahnya keberadaan Anna juga diketahui oleh Vance serta berujung informasi itu turut disadari oleh Perry beserta JP. Pada situasi ini, JP percaya betul kalau adiknya tersebut akan segera membereskan Anna dengan begitu cepat. Yang pada faktanya, seluruh kepercayaan JP harus musnah dalam sekejap setelah Vance sendiri tidak lagi berdaya di hadapan Anna. Bahkan, Perry dan juga JP pun dipaksa mendengarkan suara benturan yang terdengar secara berulang. Di mana tidak lain tidak bukan suara itu berasal dari terseretnya Vance oleh Anna ke ruang bawah tanah. Nggak cukup sampai di situ, Anna juga sengaja melarikan diri dari hadapan mereka berdua dan ia segera menghindar secepat mungkin. Merasa ada yang janggal di dalam rumah ini, Perry yang awalnya garang pun mulai menjadi ciut dalam seketika. Ia juga berkata kepada JP bahwa mereka harus segera pergi tanpa membawa apa-apa. Dan memang benar, pada saat itulah rencananya Perry hanya berujung kepada kesia-siaan setelah satu-satunya tangga yang digunakan mulai merapat secara mendadak. Ya, ternyata tangga itu memang sudah dirancang oleh Anna sedari lama. Begitupun halnya dengan segala ruangan yang berada di bawah tanah yang secara tiba-tiba mampu tertutup dengan sendirinya. Luar biasanya lagi, seolah tidak ada apa-apa, Anna pun sengaja menyempatkan diri untuk merebus air terlebih dahulu. Tanpa adanya siapa-siapa, tanpa adanya sinyal dan juga tanpa adanya bantuan, Perry bersama JP hanya bisa saling menyalahkan. Sedangkan Daniel pun berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan kepada Anna bahwa ia tidak terkait dengan aksi perampokan ini. Namun ia mengakui kalau Vance adalah teman lamanya dan ia bercerita bahwa Anna sempat memberikannya sekantong uang yang sangat banyak. Dari situlah, salah satu jarinya Daniel pun harus dipatahkan secara paksa serta berujung ia juga sengaja dilempar ke ruang bawah tanah. Mirisnya lagi, Daniel jatuh dalam posisi tidak siap dan tempurung lututnya harus tergeser cukup parah. Di sini, Anna pun langsung memantau segala percakapan yang terjadi di ruangan tersebut. Ia ingin tahu betul apakah memang keberadaannya Daniel sangat-sangat terkait dengan aksi perampokan ini. Tapi ternyata, Daniel sendiri memang tidak mengenali mereka berdua. Hanya saja, semua itu harus terhenti secara mendadak setelah Anna sengaja memunculkan dirinya dari ruangan atas. Sambil membawa sebuah kotak pengontrol, Anna mengaku kasihan dengan Daniel yang tidak salah apa-apa. Tapi ia sudah terlanjur melemparnya ke bawah sana dan tidak ada cara lain selain menyediakan P3K secara diam-diam. Di sini, Anna menyuruh salah satu dari mereka untuk mengambil P3K itu di dalam pintu tak bergagang. Namun ternyata, di sini ia sudah dijebak oleh Anna dan ruangan itu sendiri hanyalah sebuah kamar yang sangat-sangat mirip dengan kamar Anna di lantai atas. Terkunci dan tidak pergi kemana-mana, JP hanya mampu terdiam di dalam kamar itu sambil terus mencari apa yang sekiranya bisa membantu. Tapi apa daya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh JP pada saat itu. Begitu juga dengan Perry yang mulai kehilangan seluruh idenya dan saking hilangnya seluruh ide, Perry sengaja memanfaatkan jasadnya Vance sebagai pengganjal pada pintu bergagang apabila pintu itu berhasil terbuka. Yang memang benar, cukup dengan menggunakan sebuah batu di ujung ruangan, Perry berhasil membuka pintu itu. Di dalam ruangan tersebut, ia langsung dihadapkan kepada sebuah tali dengan posisi yang sudah tergantung. Ia juga menyadari bahwa masih terdapat celah dari ruangan JP yang hanya terbuat atas rangkaian besi. Namun tetap saja, niat menolong itu harus teralihkan dalam sekejap setelah lampu di ruangan tersebut mulai padam secara tiba-tiba. Bermaksud memberitahu sesuatu, Perry pun sadar bahwa terdapat lubang rahasia di balik freezer yang bisa menuju ke lantai atas. Sayangnya, kesadaran Perry tidak bisa berarti apa-apa setelah Anna mulai muncul tepat di belakangnya. Pada momen ini, pertikaian cukup ketat pun sempat terjadi selama beberapa saat.
Tapi dikarenakan kepalanya Perry sempat dihajar dengan martil, jadinya seluruh tenaga yang ia berikan malah berujung kepada kebocoran yang cukup deras. Belum lama dari itu, Anna pun mendengar suara Charlotte yang baru saja tiba di depan rumahnya. Disinilah Anna langsung berpura-pura tidak terjadi apa-apa sambil terus menggenggam sebuah pisau di tangannya. Pada saat yang bersamaan, Daniel terlihat sedang berjalan ke ruangannya Perry dan ia pun sadar kalau pria tersebut sudah meninggal. Yang lebih mengejutkannya lagi, Daniel juga tertarik untuk membuka sebuah freezer yang ada di hadapannya. Dan dari sinilah, ia malah menyadari bahwa freezer tersebut sengaja digunakan untuk menyimpan berbagai potongan dari daging orang. Setelah Charlotte berpamitan, kini giliran Daniel untuk dihampiri oleh Anna. Anna berkata kepada Daniel bahwa ia tidak akan berbuat macam-macam kepadanya. Tapi Daniel tetap harus menuruti perkataan Anna yang dimana Anna sengaja menyuruhnya untuk masuk ke sebuah lemari. Di situ, Anna pun langsung bersiap-siap untuk duduk di ruangan bertali sambil memantau gerak-gerik JP dari balik sebuah lukisan. Bahkan lemari tadi itu ternyata bisa membawa Daniel ke ruangan sebelah yang jelas-jelas langsung membuat JP terkejut setengah mati. Saking tak terduganya, JP tidaklah bisa menghancurkan sebuah cermin di hadapannya yang kacanya sendiri sudah didesain tidak tembus peluru. Gak mau panjang bicara, Anna langsung menyuruh JP untuk mengenakan sebuah kemeja yang berada di laci tanpa menjelaskan tujuannya untuk apa. Awalnya sih, JP masih menolak ya, namun tidak lagi setelah ia merasa lelah dengan semua ini. Dan sekiranya sudah siap, kebenaran pun langsung dibongkar oleh Anna. Yang dimana ia bersama kakaknya alias Conrad selalu menjebak para perampok di ruangan bawah tanah itu. Dengan peran yang saling bergantian, jasad-jasad para perampok sudahlah terkubur tepat di belakang rumah dengan cara lenyap yang berbeda-beda. Ya, walau sebenarnya tujuan awal dari dibentuknya ruangan ini bukanlah untuk menghadapi maling, melainkan untuk menyiksa sang ayah yang sangat-sangat dibenci oleh Anna beserta Conrad. Diketahui sejak Anna berumur 10-15 tahun, Anna sudah menjadi korban kekerasan seksual dari ayahnya. Yang sampai pada akhirnya, sang ayah pun harus ditewaskan oleh Conrad secara paksa dengan digantung menggunakan tali di ruangan sebelah. Dan hingga saat ini, jasad sang ayah pun masihlah utuh di dalam freezer, walau kematiannya sendiri sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Maka dari itulah, tidak heran lagi jikalau Anna sangat-sangat menyayangi kakaknya alias Conrad. Setelah semua dibongkar, Anna pun langsung bergegas memanggil Daniel yang terlihat pasrah sedari tadi. Di sini, Anna bermaksud untuk menyuruh Daniel menembaki JP dengan sebuah pistol yang sudah disediakan. Tapi sayangnya, Daniel tidak memiliki keyakinan untuk itu sampai-sampai keadaan malah terbalik dalam sekejap. Atas apa yang ia lihat, Anna pun langsung membukakan pintu bagi JP untuk segera kabur. Begitu juga halnya dengan Daniel yang sengaja dibawa oleh JP dan bahkan sang adik juga diseret oleh JP sebelum ia membakar rumah tersebut dengan cairan bensin yang sempat dibawa oleh Perry. Namun lagi-lagi, tindakannya itu pun harus digagalkan oleh si penghuni rumah yang kali ini Anna benar-benar menghindar selayaknya penghuni rumah pada umumnya. Di mana saking gregetnya, JP juga tertarik untuk menutupi aksinya dengan memberikan efek traumatis serupa seperti apa yang sempat dilakukan oleh ayahnya Anna. Hanya saja, kedatangan Daniel pun langsung menjadi pengalih perhatian pada saat itu serta berujung pistolnya JP harus direbut oleh Anna. Seusai tewasnya ketiga maling itu, Daniel pun tidak berkata apa-apa dan ia akan merahasiakan semua hal yang sudah terjadi. Bahkan setelah mengalami kemalingan yang ke-50 kalinya, Anna juga mampu melupakan seluruh masa lalunya dengan cara membakar habis rumah tersebut dan film pun berakhir.